Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Dina dan Arman selalu dianggap pasangan yang serasi. Dalam keseharian, mereka terlihat harmonis, saling berbagi cerita, bercanda, dan mendukung satu sama lain. Tetangga dan teman-teman mereka sering memuji hubungan yang tampak sempurna itu. Namun, akhir-akhir ini, Dina mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap Arman. Suaminya itu yang biasanya selalu pulang tepat waktu, kini sering memberi alasan untuk pulang larut malam. Teleponnya pun lebih sering ia pegang erat, seolah takut ada sesuatu yang Dina lihat. Dina mencoba menepis kecurigaannya. Mungkin Arman hanya sedang sibuk dengan pekerjaan, mungkin ada proyek baru yang menyita waktunya. Namun, semakin ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, semakin ia merasakan kegelisahan yang sulit diabaikan. Pada suatu malam, ketika Arman sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Dina melirik ke arah layar. Ada pesan masuk dari nomor tanpa nama. "Kapan kita bisa bertemu lagi?" Jantung Dina berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba meredam pikirannya yang mulai berkelana ke berbagai kemungkinan. Apakah semua kebahagiaan yang selama ini ia yakini hanyalah ilusi? Sejak saat itu, kecurigaan Dina semakin besar. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arman dengan lebih saksama, mencari petunjuk yang bisa mengungkap kebenaran. Apakah perubahan sikap Arman hanyalah perasaannya saja, ataukah ada sesuatu yang benar-benar ia sembunyikan? Dina menatap layar ponsel di tangannya. Bukti itu begitu jelas. Chat mesra, foto-foto yang diambil diam-diam, bahkan percakapan tentang pertemuan mereka di sebuah hotel. Nama itu kini terpatri di pikirannya, Sinta. Napasnya terasa berat, dadanya sesak, seolah ada pisau yang menikam tepat di hatinya. Selama ini, ia bertahan dengan harapan bahwa semua hanya prasangka, bahwa mungkin Arman hanya sibuk dengan pekerjaan. Namun, kenyataan di depan matanya terlalu menyakitkan untuk disangkal. Dina menggigit bibirnya, menahan air mata yang menggenang. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, tapi ia memilih diam. Dia tidak akan menangis untuk seorang pengkhianat. Dengan tangan gemetar, ia mengembalikan ponsel Arman ke tempat semula. Suaminya masih di kamar mandi, tak menyadari bahwa rahasianya kini telah terungkap. Dina menatap bayangannya di cermin. Perempuan kuat yang selalu ia kenal kini menatap balik dengan mata penuh luka. Namun, di balik kesedihan itu, ada api yang menyala, api kemarahan, api tekad. Ia tidak akan langsung mengonfrontasi Arman. Tidak sekarang. Tidak saat emosinya masih bergejolak. Ia harus berpikir jernih. Jika Arman bisa bermain di belakangnya, maka ia juga bisa menunggu saat yang tepat untuk membalas. Malam itu, Dina tidur di samping Arman seperti biasa, meskipun hatinya telah hancur berkeping-keping. Tangannya terkepal di bawah selimut, menahan semua perasaan yang ingin meledak. Dia akan menunggu. Dan saat waktunya tiba, Arman akan menyesali semua perbuatannya. Dina duduk di meja kerjanya, jemarinya dengan lincah membolak-balik lembaran dokumen yang baru saja diterimanya dari bagian HRD. Daftar kandidat pelamar kerja untuk posisi asisten pribadi manajer terpampang jelas di hadapannya. Ia membaca satu persatu nama, mencermati setiap detail pengalaman dan latar belakang mereka. Namun, saat matanya berhenti pada sebuah nama, seluruh tubuhnya terasa membeku. Sinta. Dina menegakkan punggungnya, menahan napas sejenak. Ia membaca ulang nama itu, memastikan bahwa matanya tidak salah lihat. Bersama nama itu, tertera informasi pribadi, usia, alamat, dan riwayat pekerjaannya. Tangannya meremas sudut kertas, namun ia segera menguasai dirinya. Detik itu juga, hatinya berdegup lebih kencang.
Ia tahu nama ini. Ia mengenal nama ini. Ini adalah perempuan yang telah merebut suaminya. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini kebetulan semata? Apakah Sinta benar-benar ingin bekerja di perusahaan ini? Atau ada motif lain di baliknya? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh ia lewatkan. Dina meraih ponselnya dengan tenang, mengetik pesan singkat kepada seorang rekan di bagian HRD. Bisa berikan aku detail lebih lanjut tentang kandidat bernama Sinta? Aku tertarik untuk mewawancarainya sendiri. Beberapa menit kemudian, ia menerima balasan berisi informasi tambahan, termasuk riwayat pekerjaan dan kontak Sinta. Dina menghabiskan sore itu untuk menggali lebih dalam. Dengan sedikit penyelidikan, ia memastikan tanpa keraguan, Sinta yang melamar pekerjaan ini adalah perempuan yang selama ini berselingkuh dengan Arman. Alih-alih meledak dalam kemarahan, Dina justru tersenyum tipis. Ada kepuasan tersendiri dalam mengetahui bahwa semesta seakan memberikan kesempatan baginya untuk membalas. Dina duduk di ruangannya dengan tatapan tenang, seolah tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Padahal, di dalam hati, ia menyusun strategi dengan hati-hati. Pagi itu, ia menerima email konfirmasi dari tim HRD bahwa tahap wawancara kandidat telah dijadwalkan. Salah satu nama di daftar itu adalah Sinta, perempuan yang diam-diam telah menjadi duri dalam rumah tangganya. Dina menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Ini adalah langkah pertama dari rencananya. Ia tak boleh terburu-buru, tak boleh menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Ia harus tetap menjadi Dina yang tegar dan profesional. Ketika waktunya tiba, Dina berjalan menuju ruang wawancara dengan langkah penuh keyakinan. Ia mendorong pintu dan masuk, menemukan beberapa kandidat telah duduk dengan rapi menunggu giliran mereka. Matanya langsung menangkap sosok perempuan yang selama ini hanya ia lihat lewat layar ponsel, Sinta. Sinta tampak percaya diri dengan kemeja putih rapi yang dipadukan dengan rok hitam selutut. Rambutnya yang panjang dan tergerai tampak terawat. Wajahnya manis, dengan senyum yang tampak polos. Seandainya Dina tidak tahu siapa perempuan ini sebenarnya, mungkin ia akan berpikir bahwa Sinta hanyalah kandidat biasa yang ingin mencari pekerjaan. Tapi Dina tahu lebih dari itu. Selamat pagi, Bu Dina, sapa salah satu staf HRD. Ini daftar kandidat yang akan Anda wawancarai hari ini. Dina menerima berkas itu dengan anggukan singkat, lalu beralih pada para pelamar. Tatapannya tetap profesional, netral, seakan tidak ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Selamat pagi, katanya dengan senyum tipis. Terima kasih telah datang. Saya harap kalian siap untuk sesi ini. Satu persatu kandidat diwawancarai, hingga akhirnya tiba giliran Sinta. Saat perempuan itu duduk di hadapannya, Dina tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali siapa dia. Silakan perkenalkan diri Anda, ucap Dina dengan nada ramah. Sinta tersenyum, tidak sadar bahwa wanita yang duduk di hadapannya adalah istri dari pria yang selama ini diam-diam ia temui. Nama saya Sinta, saya memiliki pengalaman sebagai asisten pribadi selama 2 tahun di perusahaan sebelumnya. Saya sangat menyukai tantangan dan berharap bisa berkontribusi di perusahaan ini. Dina mengangguk pelan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalam hatinya, ia tersenyum sinis. Tantangan, ya? Kau bahkan tidak tahu bahwa tantangan terbesarmu saat ini adalah duduk di ruangan yang sama denganku. Wawancara berlangsung profesional. Dina menanyakan berbagai hal, dari pengalaman kerja hingga bagaimana Sinta menangani tekanan dan masalah di tempat kerja. Sepanjang sesi, Sinta menjawab dengan percaya diri, tidak menyadari bahwa lawan bicaranya telah lebih dulu membaca permainannya. Ketika wawancara berakhir, Dina menutup berkas dengan tenang dan berkata, "Terima kasih, Sinta. Kami akan mempertimbangkan aplikasi Anda." Beberapa hari kemudian, setelah diskusi dengan tim HRD, yang sebagian besar mengikuti saran Dina, putusan akhirnya dibuat. Sinta diterima sebagai asisten pribadi manajer. Ketika Sinta menerima email konfirmasi penerimaannya, ia tampak begitu gembira.
tidak menyadari bahwa masuknya ia ke dalam perusahaan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dina menyandarkan punggungnya di kursi, menatap layar komputernya dengan senyum penuh arti. Selamat datang, Sinta. Selamat datang di permainan yang baru saja dimulai. Hari pertama Sinta di kantor seharusnya menjadi awal yang penuh semangat bagi seorang karyawan baru. Ia melangkah dengan percaya diri, mengenakan blazer biru muda yang dipadukan dengan rok hitam. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, dan senyum optimis menghiasi wajahnya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Pekerjaan dengan gaji menjanjikan, lingkungan profesional, dan yang paling penting, kesempatan untuk lebih dekat dengan Arman. Namun, sejak pagi, Sinta merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia melangkah di lorong kantor, beberapa karyawan berbisik-bisik di belakangnya. Mereka menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, bukan sekadar ingin tahu, tetapi lebih kepada tatapan penuh penilaian. Beberapa staf bahkan saling berbisik sambil menahan tawa begitu ia lewat. Awalnya, Sinta mencoba mengabaikan. Ia berpikir mungkin ini hanya perasaannya saja. Tapi keanehan semakin menjadi-jadi saat ia mulai bekerja. Di mejanya, tumpukan dokumen tiba-tiba menggunung dengan memo kecil bertuliskan, "Segera bereskan sebelum jam makan siang." Ia mengernyit. Ini jumlah pekerjaan yang tidak masuk akal untuk seorang karyawan baru. Namun, ia tetap mencoba menyelesaikan semuanya, walaupun tangannya mulai pegal dan kepalanya mulai pening. Tak lama kemudian, seorang rekan kerja bernama Rina datang menghampirinya. "Oh ya, Sinta, kamu udah tahu belum kalau Bu Dina suka kerapihan?" Katanya dengan nada manis namun penuh arti. "Semua meja asisten harus rapi banget. Kalau ada satu benda aja yang nggak pada tempatnya, siap-siap ditegur." Sinta menelan ludah. Ia langsung merapikan meja dengan teliti, memastikan semuanya sesuai dengan standar. Beberapa menit kemudian, seorang staf lain mendekat dengan senyum ramah, tetapi ucapannya membuat Sinta membeku. "Oh iya, kalau kamu butuh bantuan, tanya-tanya aja ya. Tapi pastikan kamu nggak merebut milik orang lain." Sinta tertegun. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menusuk, seolah memiliki makna tersembunyi. Namun, puncaknya terjadi saat jam makan siang. Saat Sinta hendak duduk di kantin, ia melihat seorang rekan kerja dengan sengaja menumpahkan segelas jus jeruk tepat di kursi yang akan ia duduki. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung pura-pura sibuk dengan makanan mereka, tapi Sinta bisa mendengar tawa kecil yang tertahan. Matanya mulai memanas. Mereka tahu. Mereka semua tahu siapa dirinya. Mereka tahu tentang hubungannya dengan Arman. Dengan hati yang mulai panas, Sinta bangkit dari tempatnya dan melangkah cepat menuju HRD. Ia merasa ini sudah kelewatan. Tidak seharusnya ia menerima perlakuan seperti ini. Di ruang HRD, ia mengadu dengan nada penuh emosi. "Ini sudah keterlaluan. Saya merasa diintimidasi sejak pagi. Mereka memberi saya tugas yang tidak masuk akal, menjatuhkan sindiran, dan bahkan mencoba mempermalukan saya di depan umum. Ini tidak profesional." HRD hanya mendengarkan dengan ekspresi datar. Setelah Sinta selesai bicara, salah satu staf HRD berkata dengan nada santai, "Baik, kalau begitu, sebaiknya Anda langsung menghadap Bu Dina untuk membicarakan ini." Sinta terdiam. Ia tidak menyangka masalah ini justru harus dibawa langsung ke atasan. Dengan perasaan tidak menentu, ia melangkah menuju ruangan Dina. Ada sesuatu dalam cara HRD menanggapinya yang terasa aneh. Seakan-akan mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Begitu sampai di depan pintu kaca dengan nama Dina Wibisono, kepala divisi, Sinta menarik napas panjang sebelum mengetuk pelan. "Masuk," suara Dina terdengar tegas dari dalam. Sinta melangkah masuk, mencoba menenangkan dirinya. Dina duduk di balik meja dengan ekspresi netral, seolah sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia menatap Sinta dengan senyum kecil yang sulit ditebak. "Silakan duduk, Sinta," katanya dengan nada tenang. "Jadi, ada yang ingin kamu sampaikan?" Sinta menelan ludah.
Ia tiba-tiba merasa seperti seorang mahasiswa baru yang dipanggil oleh seniornya saat masa orientasi. Ada sesuatu dalam tatapan Dina yang membuatnya tidak nyaman, bukan sekadar atasan yang ingin mendengar keluhan, tetapi seseorang yang sudah lebih dulu mengendalikan permainan. Baru sekarang Sinta merasa ada sesuatu yang salah. Sinta duduk di kursi berhadapan dengan Dina, tangannya terkepal di pangkuan, mencoba menahan amarah yang membara di dadanya. Wajahnya memerah, bukan hanya karena kesal tetapi juga karena merasa dipermalukan. Sejak pagi, ia telah menerima perlakuan yang tidak adil dari rekan-rekan kerjanya. Sindiran, tumpukan pekerjaan yang berlebihan, bahkan insiden di kantin tadi siang, semuanya terasa seperti bentuk perundungan yang disengaja. Ia sudah cukup bersabar. Bu Dina, Sinta mulai dengan suara yang bergetar karena emosi, saya merasa lingkungan kerja di sini tidak profesional. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk diintimidasi atau dihakimi. Dina tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Sinta dengan ekspresi datar, seakan membiarkannya meluapkan semua kekesalannya terlebih dahulu. Saya tidak tahu apa salah saya sampai diperlakukan seperti ini. Saya tidak paham kenapa orang-orang bersikap seolah saya musuh mereka. Apa karena saya karyawan baru? Apa karena saya tidak dekat dengan mereka? Saya rasa ini tidak adil. Kantor seharusnya menjadi tempat yang profesional, bukan arena untuk menjatuhkan seseorang. Sinta berhenti sejenak, mencoba mengatur napasnya. Dina tetap diam, hanya menyilangkan tangan di atas meja. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Dina akhirnya membuka suara. Keadilan, katanya pelan, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya memiliki bobot yang tajam. Kamu berbicara tentang keadilan, Sinta? Nada suaranya begitu tenang, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat ruangan itu terasa lebih dingin. Kamu ingin diperlakukan dengan adil, ya? Lanjutnya, mengambil sesuatu dari laci mejanya. Sebuah amplop coklat besar. Dengan gerakan yang tenang dan penuh keyakinan, Dina mengeluarkan isinya dan meletakkannya di atas meja. Sinta menunduk, melihat apa yang disodorkan Dina. Matanya membesar. Di depannya, ada foto-foto dirinya bersama Arman. Beberapa di antaranya diambil di sebuah restoran, terlihat mereka tertawa bersama, duduk berdampingan dengan penuh keakraban. Ada pula foto yang lebih intim, Arman memegang tangannya, dan bahkan satu foto yang menunjukkan Arman menyentuh pipinya dengan lembut di dalam mobil. Selain foto, ada beberapa cetakan percakapan dari aplikasi pesan singkat. Kalimat-kalimat penuh perhatian dari Arman, janji pertemuan mereka, hingga beberapa kata yang jelas menunjukkan hubungan lebih dari sekadar teman. Jantung Sinta berdebar begitu kencang, hingga ia merasa hampir pingsan. Air mata mulai mengalir di wajah Dina, bukan karena penyesalan, tetapi karena akhirnya ia bisa melepaskan semua beban yang selama ini menjerat hatinya. Ia merasa ada kelegaan yang datang setelah berbulan-bulan menahan diri. Arman berdiri, berusaha mendekat, tetapi Dina melangkah mundur. Jangan mendekat. Aku sudah membuat keputusan. Dina menatap suaminya untuk terakhir kali dengan mata yang penuh tekad. Aku akan menggugat cerai. Dan aku akan memastikan kamu tidak bisa lagi menghancurkan hidupku. Dengan langkah yang pasti, Dina berbalik dan meninggalkan Arman, meninggalkan rumah itu, tempat yang dulu mereka bangun bersama. Dan saat itu, Dina tahu, hidupnya yang baru dimulai. Sejak hari itu, hidup Sinta berubah dalam sekejap mata. Setelah Dina menghadapinya di ruang kantornya, Sinta merasa seperti dikejar oleh bayang-bayang. Semua yang ia anggap aman, semua yang ia harapkan untuk menjadi langkah berikutnya dalam karirnya, kini terasa runtuh dalam sekejap. Sinta diberi surat pemecatan yang dikirimkan oleh HRD ke mejanya keesokan harinya. Tanpa basa-basi, tanpa kesempatan untuk membela diri, dia diberitahu bahwa hubungan profesionalnya dengan perusahaan telah berakhir. Alasan yang diberikan adalah kurangnya kinerja yang memadai dan adanya ketidakcocokan dalam budaya perusahaan. Sinta tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Semuanya ada di balik keputusan itu.
Semua bukti yang Dina kumpulkan dengan cermat mengenai perbuatannya telah membawa hasil yang jelas. Namun, Dina tidak berhenti sampai di situ. Sinta merasa kehilangan pijakan saat mengetahui bahwa dunia yang selama ini ia anggap sebagai tempat aman kini berubah menjadi ladang pembalasan yang penuh jebakan. Dina, dengan ketenangannya yang khas, tidak hanya berhenti di pemecatan. Ia mulai bergerak lebih jauh. Dalam waktu singkat, Sinta menyadari bahwa nama dan jejaknya telah mulai menghilang dari radar industri yang sama. Pada awalnya, ia mencoba untuk melamar pekerjaan di beberapa perusahaan lain, berusaha untuk melanjutkan hidupnya dan meninggalkan masa lalu yang memalukan. Namun, setiap kali ia mendekati peluang baru, ada sesuatu yang aneh. Ketika ia mengikuti proses wawancara, seringkali perusahaan memberi alasan yang samar mengenai keputusan mereka. Kami memutuskan untuk melanjutkan dengan kandidat lain, atau kami mencari seseorang dengan pengalaman yang lebih sesuai. Namun, Sinta merasa ada yang tidak beres. Kemudian, sebuah peristiwa membuka mata Sinta akan kenyataan yang tak terhindarkan. Suatu hari, ia menerima panggilan dari seorang rekannya yang dulu bekerja bersamanya di perusahaan sebelumnya. Suara di ujung telepon terdengar agak cemas. "Sinta, ada yang perlu kamu tahu. Aku dengar ada beberapa catatan yang beredar tentangmu. Aku rasa ini dari pihak Dina. Catatannya bukan hanya soal kompetensimu, tapi juga beberapa hal pribadi." Sinta terpana, mendengarkan dengan tak percaya. "Apa maksudmu?" Suaranya tercekat. "Apa yang mereka katakan?" "Semacam review, gitu. Mereka bilang kamu sering terlambat, tidak fokus, dan tidak cukup proaktif. Bahkan, ada yang bilang kamu bisa menjadi sumber masalah dalam tim," jawab rekannya dengan suara ragu. "Dina memang tidak sebutkan namamu langsung, tapi aku rasa ini jelas buat siapa catatan itu." Sinta terdiam, rasa sakit dan kemarahan bercampur menjadi satu. Dina tidak hanya memecatnya. Ia telah membangun jaringan tak terlihat di luar sana, membangun catatan yang akan terus mengikutinya sepanjang karirnya. Tapi Dina, dengan keahlian profesional yang tak terbantahkan, melakukannya dengan sangat elegan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kebencian yang terbuka. Hanya sebuah jejak yang tertinggal begitu halus, begitu terstruktur, bahwa tidak ada yang bisa menentangnya tanpa bukti yang jelas. Dina menjadikan Sinta sebagai contoh yang tidak bisa diabaikan, sebuah peringatan diam-diam untuk mereka yang pernah melukai atau mengkhianatinya. Sebagai mantan atasan, Dina menggunakan koneksinya di industri dan dengan hati-hati mengirimkan informasi yang diperlukan. Sesuatu yang terlihat biasa saja di permukaan, tetapi memiliki dampak besar pada reputasi Sinta. Di setiap perusahaan yang dia lamar, ada orang yang mengetahui catatan buruk tentang dirinya, meskipun Sinta tidak pernah diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya kembali. Semua pintu perlahan tertutup, satu persatu. Sinta mulai menyadari bahwa dunia kerja tidak hanya tentang keterampilan dan kemampuan. Di balik layar, ada kekuatan besar yang beroperasi, dan Dina jelas memegang kendali di atasnya. Semua usaha yang dia lakukan untuk mencoba bangkit dan melanjutkan hidupnya terasa sia-sia. Reputasinya hancur. Nama Sinta tak lagi terdengar baik di dunia yang dulu ia impikan. Ia mulai merasa terpojok, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tahu siapa yang bertanggung jawab. Dina tidak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga memberikan pelajaran yang sangat pahit tentang harga diri dan kekuatan yang dimiliki seorang wanita yang telah dikhianati. Namun, meskipun marah dan kecewa, Sinta tidak bisa menyangkal bahwa tindakan Dina, meskipun keras, juga membawa sebuah pembelajaran yang mendalam tentang konsekuensi dari perbuatannya. Apa yang selama ini ia anggap sebagai jalan pintas menuju kesuksesan, ternyata malah membawanya ke jalan yang lebih gelap dan penuh penyesalan. Sinta duduk termenung di tepi ranjang kecilnya yang sempit. Ruangan apartemennya yang dulunya terasa nyaman kini terasa semakin sesak. Matahari sore yang masuk lewat jendela tampak redup, seolah mencerminkan suasana hatinya. Di atas meja, tumpukan tagihan menggunung, semuanya datang tepat pada waktunya. Tagihan listrik, air, cicilan kartu kredit, dan beberapa utang lainnya. Semuanya menanti untuk dibayar,
dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah melalui transfer rutin dari Arman. Namun, akhir-akhir ini, transferan yang diterima Sinta semakin tidak menentu. Sejak Arman bercerai dengan Dina, hidupnya berubah drastis. Semua yang dulu terasa berjalan mulus, kini terasa seperti pasir yang terus merosot dari genggamannya. Harta gonogini yang harus dibayar pada Dina telah menguras hampir seluruh kekayaan Arman. Sinta memeriksa rekening banknya lagi, kali ini dengan rasa cemas yang kian menggelayuti pikirannya. Hanya ada sedikit saldo yang tersisa, dan transfer yang biasanya datang tepat waktu kini terlambat 2 hari. Ketika ia menelepon Arman, suaranya terdengar cemas. "Arman, ada apa? Kenapa uangnya belum masuk? Aku butuh untuk bayar semua ini." Sinta hampir berteriak. "Aku tidak tahu bagaimana caranya kalau kamu tidak kirim uang lagi." Di sisi lain, suara Arman terdengar kacau dan penuh kecemasan. "Sinta, aku sedang menghadapi masalah besar. Dina mengambil hampir semua yang aku punya, dan aku juga harus memenuhi beberapa kewajiban yang harus aku selesaikan. Aku tidak bisa memberi kamu seperti yang dulu lagi." Sinta terdiam, rasa marah dan ketakutan mulai bercampur. "Kamu pikir aku tidak tahu itu? Kamu pikir aku peduli dengan masalahmu dengan Dina? Ini bukan tentang kamu, Arman. Ini tentang aku. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Arman mencoba menenangkan Sinta, tetapi jelas ada kekhawatiran di suaranya. "Aku akan usahakan, Sinta. Aku tahu ini berat, tapi aku butuh waktu. Aku tidak bisa memberikan semuanya secepat yang kamu mau." Sinta meletakkan telepon dengan keras, meremas tangan hingga gemetar. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Semua impian dan harapannya tentang kehidupan yang lebih baik bersama Arman kini tinggal puing-puing. Ia tahu, di dalam hati, bahwa semuanya sudah mulai retak. Setelah pemecatan dari pekerjaan dan kini Arman yang tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya, Sinta merasa seperti berada di ujung jurang. Tidak ada yang tersisa, kecuali rasa kesal dan kebingungan. Bagaimana mungkin ia bisa terus hidup dengan segala hutang dan tagihan yang menggunung jika sumber keuangannya mengering? Beberapa hari setelah itu, Sinta mencoba menghubungi Arman lagi. Teleponnya berbunyi 2 kali sebelum akhirnya Arman mengangkat dengan suara yang lemah. "Sinta, aku sedang berusaha keras. Beri aku waktu. Aku akan cari jalan keluar." Sinta hampir tidak bisa menahan amarahnya. "Jalan keluar? Arman, aku tidak mau mendengar alasan lagi. Kamu sudah merusak hidupku. Aku sudah memberikan segalanya untukmu, dan sekarang, kamu hanya bisa beralasan tentang uang dan masalah dengan Dina. Aku tidak peduli dengan itu. Aku butuh uang. Aku butuh hidup yang layak." Arman tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, seolah kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Sinta bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka, seperti sebuah hubungan yang mulai terkulai, retak di setiap bagian. "Dina sudah menghancurkan hidupmu, dan sekarang kamu menghancurkan hidupku juga," kata Sinta dengan suara bergetar, meskipun ia mencoba keras untuk mengendalikan amarahnya. Namun, kali ini Arman tidak membalas. Ia tahu, Sinta sudah tidak bisa lagi diterima dalam hidupnya. Semua yang mereka bangun bersama sudah hancur, dan meskipun ia merasa bersalah, Arman tidak tahu bagaimana lagi cara untuk menenangkan Sinta. Sinta melemparkan telepon ke atas tempat tidurnya dan menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ia merasa terjebak dalam keadaan yang tidak ada jalan keluarnya. Apa yang dulu terasa mudah, kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Ia merasa bahwa, meskipun Arman mencintainya, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh Arman, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang begitu tergantung padanya. Dengan gemetar, Sinta menatap langit-langit dengan penuh keputusasaan. Semua yang ia miliki kini terancam hilang. Ia tidak punya pekerjaan, keuangan yang menipis, dan hubungan yang semakin rapuh. Sinta hanya bisa merasakan rasa sakit yang begitu dalam, bukan hanya karena keuangan yang semakin menipis, tetapi juga karena kenyataan bahwa ia berada di ujung jalan. Kini, ia menyadari
tak ada lagi yang tersisa. Sinta terbangun dengan kepala yang berdenyut. Suara jam waker yang berdetak keras terasa mengganggu kesadarannya yang masih terjaga setengah tidur. Matanya terbuka perlahan. Namun sekejap kemudian ia teringat akan kenyataan pahit yang menyelimuti hidupnya. Apartemennya yang sempit, berantakan, dan kotor, penuh dengan barang-barang yang belum tertata. Tidak ada lagi semangat untuk merapikan. Hari-harinya terasa seperti sebuah siklus tanpa akhir. Bangun, merasa kelelahan, berlarut-larut dalam rasa putus asa, dan kemudian kembali tidur di malam hari, hanya untuk memulai lagi. Sinta sudah tidak lagi mengenal waktu. Semua rasa kehilangan dan kebingungannya menciptakan ruang hampa dalam hidupnya. Uang yang semula datang dengan mudah melalui Arman kini semakin langka. Sinta sudah mencoba segala cara untuk bertahan. Tetapi semakin lama, semakin ia merasa terperangkap dalam lingkaran setan yang terus menghancurkannya. Ia tidak punya pekerjaan, dan setiap pintu yang ia coba buka selalu tertutup rapat. Berulang kali ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tanpa pengalaman yang relevan dan tanpa koneksi yang kuat, ia tak pernah mendapat panggilan. Pernah sekali ia mengirimkan lamaran ke sebuah perusahaan, hanya untuk menerima email penolakan yang dingin beberapa hari setelahnya. Rasanya seolah hidupnya sudah berakhir, terjebak dalam kegelapan yang tak ada ujungnya. Sementara itu, hubungan dengan Arman semakin memburuk. Mereka sering berdebat, lebih sering daripada sebelumnya. Keuangan yang semakin sulit membuat ketegangan semakin tinggi di antara mereka. Sinta merasa ditinggalkan oleh pria yang dulu ia anggap sebagai penyelamatnya. Setiap kali Arman datang dengan alasan-alasan kosong tentang bagaimana dia sedang berjuang mencari uang, Sinta semakin meragukan kata-katanya. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti, Arman?" Sinta berteriak pada suatu malam, matanya merah karena air mata yang menahan amarah. "Aku sudah lelah mendengarkan alasanmu. Apa yang terjadi dengan kita? Dulu, kita punya segalanya, sekarang kita bahkan tidak bisa membayar tagihan." Arman hanya terdiam, mencoba menghindari tatapan Sinta yang penuh kebencian. Ia meremas tangan, merasakan kegelisahan yang mulai menghimpitnya. "Aku sedang berusaha, Sinta, aku berjanji." "Berjanji?" Sinta tertawa sinis. "Apa yang sudah kamu usahakan? Kamu sudah kehabisan alasan, Arman. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus bergantung padamu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menyakitkan, baik untuk dirinya maupun untuk Arman. Sinta merasa cemas akan masa depan yang semakin suram. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa keluar dari situasi ini. Ia merasa seperti kehilangan pegangan, kehilangan segala yang selama ini ia anggap sebagai harapan. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan pahit yang mulai ia sadari. Arman bukan pria yang bisa diandalkan. Ia telah melihatnya. Saat Arman tidak dapat memenuhi kewajibannya, saat Arman lebih memilih mencari alasan daripada mencari solusi, dan saat Arman terus mengabaikan kebutuhan Sinta yang semakin mendesak. Sinta mulai merasakan kepahitan yang lebih dalam, kesadaran bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk pria yang tidak bisa memberinya apa-apa selain janji kosong. Ia tahu bahwa, pada akhirnya, Arman tidak pernah benar-benar mencintainya. Mereka berdua terjebak dalam hubungan yang tidak lagi sehat, tidak ada lagi rasa saling mendukung. Pada suatu malam, setelah bertengkar hebat, Sinta duduk sendiri di sudut apartemennya. Tangannya terpegang erat pada foto-foto lama yang dulu memperlihatkan mereka berdua yang bahagia, foto-foto yang kini terasa seperti kenangan yang sudah terkubur. Dia menatap foto-foto itu dengan penuh penyesalan, tetapi ia tahu, apapun yang terjadi, sudah tidak ada lagi jalan kembali. Ia sudah jauh tersesat dalam kehidupan yang ia bangun sendiri, dan kini tidak ada lagi cara untuk keluar dari lingkaran ini. Ia memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian, dan perlahan-lahan ia merasakan keputusasaan menyelimuti seluruh dirinya. Tidak ada yang tersisa. Arman, yang dulu menjadi penyelamatnya, kini hanya menambah beban hidupnya. Sinta merasa terjebak, terlalu terlambat untuk kembali ke kehidupan yang normal, tetapi tidak tahu bagaimana melangkah keluar dari semua ini. Akhirnya, Sinta hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit kamar,
merasa seolah-olah dunia sedang berputar begitu cepat, sementara dirinya tetap terperangkap di dalamnya. Dina berdiri di depan cermin di ruang kerjanya, menatap refleksinya dengan penuh kepuasan. Sudah lama sejak ia merasa sekuat ini, sejak ia mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya. Dunia yang dulunya terasa penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan kini tampak lebih terang, lebih jelas, dan lebih penuh dengan potensi. Dina tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya, tetapi bukan karena dia kalah atau terluka. Sebaliknya, dia merasa seperti orang yang baru lahir kembali, seseorang yang kini bisa melangkah tanpa beban masa lalu yang menghalangi. Dia tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Tidak ada ruang untuk penyesalan dalam hidupnya sekarang. Semua yang dulu menyakitkan, semua yang pernah mengganggu jiwanya, kini hanya menjadi kenangan yang pudar, hampir tidak terlihat lagi. Dalam setiap langkahnya, Dina menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Dia telah memilih untuk melangkah maju, berfokus pada dirinya sendiri, karir, dan impian yang sudah lama ia pendam. Sebagai wanita yang kini berada di puncak karirnya, Dina tidak hanya berhenti di sana. Setiap tantangan baru yang datang justru semakin menambah hasratnya untuk sukses. Dia memutuskan untuk mengejar posisi yang lebih tinggi di perusahaannya, tidak hanya dengan kerja keras, tetapi dengan kecerdasan dan strategi yang matang. Dina tahu persis apa yang dia inginkan, dan dia memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Tanpa Arman, tanpa rasa sakit, tanpa ikatan yang dulu mengikatnya, Dina meraih kesuksesan lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Ia memimpin proyek-proyek besar dengan cakap, menghadapi rekan kerja dengan percaya diri, dan bahkan mendapatkan pujian dari atasan yang sebelumnya mungkin menganggapnya hanya sebagai istri dari seorang eksekutif. Namun, kini, dia adalah Dina yang mandiri, seorang wanita yang berdiri tegak di kakinya sendiri, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam setiap kesempatan, Dina tidak pernah membiarkan emosi menguasai dirinya. Balas dendam yang ia rencanakan bukanlah bentuk pembalasan yang gegabah atau penuh kemarahan. Tidak ada amarah yang menguasai dirinya. Sebaliknya, Dina memilih untuk melakukannya dengan cara yang lebih elegan dan jauh lebih efektif. Dia tahu bahwa Arman dan Sinta akan jatuh. Dan itu akan terjadi bukan karena Dina melakukan sesuatu yang kejam, tetapi karena mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Sinta, yang kini hidup dalam kesulitan dan keterpurukan, tidak tahu bahwa Dina telah menciptakan sebuah jaringan ketidakpastian yang membuatnya terus terjepit. Nama Sinta yang dulu beredar di perusahaan-perusahaan besar kini, menjadi satu yang dihindari. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan baru, ada bayang-bayang Dina yang menggantung di setiap keputusan. Dina tidak perlu mengatakan apapun untuk membuat Sinta terpojok. Semua keputusan yang ia ambil sebelumnya telah menciptakan lingkaran yang tak bisa dilewati oleh Sinta. Dan Arman, tak berbeda jauh. Kejatuhannya, meskipun lebih tersembunyi, sama menghancurkannya. Dina tidak perlu melakukan apapun yang berlebihan. Cukup dengan memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Arman, untuk tidak bergantung padanya, untuk tidak mengingatkan dirinya tentang masa lalu. Dina sudah memberi pelajaran yang sangat besar bagi pria itu. Arman yang dulu begitu yakin bisa mendapatkan apa saja dengan uang dan kekuasaan kini terpuruk. Kehilangan Dina dan tanpa sadar juga kehilangan kebahagiaan yang pernah dimilikinya. Di sisi lain, Dina memilih untuk menikmati hidupnya dengan cara yang lebih bebas. Ia lebih sering bepergian, menikmati waktu bersama teman-temannya, dan menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Tanpa perasaan terluka, tanpa kebencian yang merusak, ia merayakan kebebasannya dengan penuh rasa syukur. Dina telah membuktikan bahwa hidup bisa lebih baik tanpa seseorang yang tidak menghargainya, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dina tidak hanya menunjukkan kepada Arman dan Sinta bahwa mereka telah salah, tetapi juga kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak perlu siapapun untuk merasa lengkap. Balas dendamnya bukanlah sebuah tindakan dramatis, bukan pertunjukan emosional yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Balas dendamnya terletak dalam kesuksesannya, dalam ketenangannya, dalam hidup yang dia bangun dengan penuh kesadaran bahwa dia adalah seorang wanita yang lebih besar daripada kebohongan yang pernah diceritakan kepadanya. Sinta dan Arman mungkin belum sepenuhnya menyadari apa yang telah mereka lewatkan,
Tetapi Dina tahu satu hal dengan pasti, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis.